Mau OTW dulu. OTW nih. Bab 2191. Aku ingin merusak wajah tampan ini, dan ketika aku melakukannya, aku akan melihat siapa yang masih menyukaiku. Saat ini, Maif sedang sibuk. Tang Zichen, tidak ada gunanya aku menyukaimu bukan karena wajahmu tapi karena batinmu. Aku juga. Su Xiaoqiao tidak mau ketinggalan. Tang Zichen menghela nafas dan berkata, maaf, Su Xiaoqiao, Meifu, aku tidak bisa menjadi pacarmu, aku di rumah, aku sudah punya istri, maaf. Su Xiaoqiao sibuk berkata, tidak apa-apa, aku bersedia menjadi pacarmu selama akademi abadi, dan tidak pernah bertahan setelah lulus. Saya juga. Itu juga tidak apa-apa, ya aku harus sibuk, aku harus membuka toko pelatihan dan aku perlu mencari beberapa tangan lagi. Sue, bisakah saya? Aku akan membantumu melakukannya juga. Maif sibuk. Tang Zichen mengangguk, itu bagus, kalian berdua juga akan mengikutiku untuk melakukannya. Si Haoxiang, yang berada di samping, tiba-tiba masuk ke dalam dan tersenyum. Tang Zichen, apakah kamu masih kekurangan tenaga? Apa? Kamu mau jalan-jalan denganku juga? Jika kamu masih hilang, hitung aku. Oke, terima kasih. Tang Zichen melirik sekilas, tenaga kerjanya seharusnya hampir sama sekarang. Secara total, mereka adalah Fatih, Bai Hanyan, Johnny, Lin Huajun, Ziling, Meifu, Su Xiaoqiao, dan Si Haoxiang. Termasuk Tang Zichen sendiri, 9 orang sekarang. Baiklah, semuanya, ayo cari tempat untuk bertemu. Sudah, ayo pergi ke guaku. Oke. Memasuki gua, Tang Zichen berkata, sekarang saya akan mengadakan kursus pelatihan, bersaing dengan instruktur itu, keuntungannya sangat kecil, namun, saya memiliki kondisi yang tidak mereka miliki. Artinya, ide ini adalah yang pertama saya buat, dan semuanya meniru saya. Selanjutnya, saya membutuhkan Anda semua untuk membantu saya, memikirkan segala cara untuk pergi ke 4 wilayah Departemen Air Mata untuk mempromosikannya, dan pastikan untuk membiarkan semua orang tahu satu hal, yaitu, mereka semua yang membuka kursus pelatihan meniru saya, Tang Zichen. Si Haoxiang bertanya, bolehkah saya bertanya apa pentingnya ini? Tentu saja masuk akal. Pertama, ini seharusnya menjadi parodi saya, dan saya harus memberitahu semua orang fakta itu. Kedua, ini akan meningkatkan popularitas saya, dan ketika popularitas muncul, selalu lebih mudah untuk melakukan apapun. Bai Hanyan bertanya, lalu bagaimana kita akan mempublikasikannya, kalau orang tidak tertarik untuk mengetahuinya? Ini pertanyaan yang bagus, jadi kita harus menemukan konflik untuk memulai. Semua orang sekarang tahu bahwa membuka panduan pelatihan sangat menguntungkan, bukan? Ya, hampir semua instruktur, semua jenius menginginkan bagian dari bengkel pelatihan. Ini titik masuknya. Kalian keluar dan mengiklankannya kepada semua orang, dan katakan saja betapa tidak adilnya Tang Zichen, dia adalah orang pertama yang membuka pelatihan, dan sekarang, sebagai akibatnya, dia sendiri kehilangan pekerjaan, dan mereka yang meniru dia menghasilkan banyak uang. Setelah mendengar komentar seperti itu, saya ingin semua orang merasa kasihan kepada saya untuk mendapatkan simpati dan kenyamanan semua orang. Apakah Anda semua mengerti maksud saya? Dimengerti, dirancang untuk membuat semua orang bersimpati padamu dan merasa tertekan dan tidak adil untukmu. Ya, Lin Huajun tersenyum setelah mendengar itu, agak menarik. Awalnya aku tidak mengerti maksudmu, tapi sekarang aku memikirkannya, itu memang perlu. Bai Hanyan berkata, saudaraku Tang, bukan seorang vegetarian, saya yakin suatu hari nanti, lusinan dan ratusan lembaga pelatihan saat ini tidak akan menjadi tandingan Tang. Tang Zichen berkata, sekarang bukan waktunya untuk memuji saya karena kalian semua telah memilih untuk bekerja dengan saya, ayo bekerja. Anda bisa mencari pembantu, ada ratusan orang yang saya bimbing saat itu, orang-orang ini bisa menjadi digunakan, setidaknya mereka tahu bahwa saya ada.
Bagus, tetapi jika Anda ingin semua orang tahu tentang Anda, mungkin akan memakan waktu cukup lama. Tang Zichen berkata, 100 tahun apakah itu cukup? Kurasa itu sudah cukup. Kalau begitu aku akan memberimu 100 tahun. Bagaimana denganmu? Tentu saja saya tidak dapat mempromosikan diri saya sendiri, orang lain dapat mempromosikan saya, tetapi saya tidak dapat mempromosikan diri saya sendiri. Juga, sebaiknya saya tidak muncul di Departemen Air Mata selama 100 tahun terakhir. Saya ingin orang lain tahu bahwa saya tidak berada di Departemen Air Tir selama 1 juta tahun terakhir untuk mempelajari hal lain di departemen lain. Lalu kamu akan kembali ke Departemen Xiantian. Tidak, aku akan ke Departemen Mantra untuk mempersiapkan rantai kursus pelatihan masa depan di Departemen Mantra, jadi aku akan mempelajari beberapa mantra tingkat lanjut terlebih dahulu, dan melatihnya beberapa lusin mantra, menyempurnakannya selusin lapisan lagi, setiap. Wow, sial. Semua orang berseru sejenak, bertanya-tanya apakah Tang Zichen menyombongkan diri atau tidak. Tang Zichen tersenyum, tidak hanya Departemen Mantra, saya juga akan pergi ke Departemen Pil Abadi untuk menilai dan menjadi Master Pil Abadi. Dalam hal ini, itu juga akan meningkatkan reputasi saya. Setidaknya saya akan menjadi tutor, dan saya dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Akademi Abadi di masa depan. Tang Zichen, kamu hebat, aku mengagumimu, hanya saja aku tidak bisa bersaing denganmu sama sekali. Su Xiao Qiao dan Mei Fu, aku akan membiarkanmu memilikinya, kata si Hao Xiang. Tidak perlu biarkan aku, jika kamu bisa mengejar mereka, silakan, aku tidak setuju untuk menjadi pacar mereka. Baiklah, mulai bekerja, aku akan meninggalkan kalian di sini. Jangan khawatir, dalam 100 tahun, kami pasti akan memberitahu semua orang di Departemen Air Mata bahwa Anda adalah pencetus kursus pelatihan, legenda yang pernah menghasilkan 2000 sen dalam 3 hari. Kata Fatih, ini adalah sesuatu yang belum diketahui orang lain, kecuali Fatih dan Bai Hanyan. Lin Huajun berkata dengan kaget, mendapatkan 2000 dalam 3 hari. Tang Zichen mengangguk dan berkata, ya, saya pernah mengadakan 2 sesi pelatihan, yang masing-masing hanya berlangsung selama 3 hari, dan saya menghasilkan hampir 2000 koin Xian dalam 3 hari, dan masih banyak orang mengantre setelah 3 hari. Masalah ini juga dapat dipublikasikan secara besar-besaran, saya rasa tidak ada orang di sesi latihan saat ini yang menghasilkan 2000 dalam 3 hari. Ada begitu banyak toko pelatihan sekarang, bagaimana mungkin, dan harga satuan juga rendah sekarang, rekor Anda ini tidak dapat dipecahkan oleh siapapun, itu di luar jangkauan semua kursus pelatihan. Haha, Tang Zichen, Anda benar-benar layak menjadi penggagas kursus pelatihan. Ada sesuatu yang bisa dibanggakan saat Anda keluar. Aku mengandalkan kalian semua, aku pergi dulu. Tang Zichen meninggalkan Departemen Air Tearing, menyerahkan masalah ini kepada mereka. Tang Zichen datang ke Departemen Mantra. Selama 100 tahun ke depan, Tang Zichen akan mempelajari mantra di sini, dan di masa depan, kursus pelatihannya juga akan membuka rantai di sini, dan tentu saja, Departemen Keabadian juga akan membuka rantai toko. Tang Zichen akan pergi ke Jadilah yang pertama, dan seluruh Akademi Abadi akan membuka rantai toko. Tang Zichen harus mendapatkan banyak-banyak koin abadi. Hanya dengan lebih banyak koin abadi, semua kerabatnya dapat tumbuh lebih cepat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Tang Huan sekarang. Ketika Tang Zichen memikirkan kerabatnya, dia memikirkan Tang Huan, dan bertanya-tanya status seperti apa yang dimiliki ibu Tang Huan. Dapatkah dia memberi Tang Huan sumber daya terbaik? Itu akan buruk jika sumber dayanya tidak sebaik berada di sekitar Tang Zichen. Dan Tang Zichen tiba di Departemen Air Tir. Tang Zichen langsung pergi ke Hua Mingxin. Tang Zichen, kamu di sini lagi? Hua Mingxin terkejut. Ya, aku di sini lagi. Apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Aku ingin belajar beberapa mantra. Kamu sangat aneh,
Kamu ingin belajar mantra lagi? Hua Mingxin, izinkan saya bertanya, mantra apa yang kuat di Departemen Mantra? Ada begitu banyak mantra yang kuat, ada banyak di perpustakaan, setidaknya lusinan, kamu dapat memilih salah satu dari mereka untuk diolah. Oke, bagaimana dengan tokenmu? Jadi, kamu meminjam token dariku? Ya, bolehkah saya meminjamnya? Kalau tidak, saya tidak akan bisa masuk ke perpustakaan Departemen Mantra Anda. Ini oke. Jika sulit, maka lupakan saja. Sulit juga, terutama karena kebetulan aku juga pergi ke perpustakaan. Aku lebih suka tidak kalau begitu. Tidak perlu sopan, aku akan meminjamkannya padamu dan aku akan pergi ke perpustakaan nanti. Kamu pacar kakakku Cloud yang baik, aku tidak bisa mengendurkanmu. Jangan bicara omong kosong, aku bukan pacar Cloud. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tang Zichen harus memikirkan cara lain. Hua Mingxin berteriak, hei, kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Aku bisa membiarkanmu masuk ke perpustakaan terlebih dahulu. Tang Zichen berkata, tidak, kamu bisa menggunakannya sendiri, ada banyak cara bagiku untuk mempelajari mantra. Kamu bercanda, kemana lagi kamu akan belajar selain pergi ke perpustakaan tersembunyi? Tang Zichen melihat bendera kelas bimbingan yang ditanam di mana-mana di Departemen Mantra. Tang Zichen tiba-tiba memiliki kilatan cahaya. Benar, aku bahkan tidak perlu pergi ke Hideaway, aku benar-benar bisa pergi ke kelas instruksi dan memiliki mantra latihan kelas instruksi sekali di depanku, dan kemudian aku bisa. Tang Zichen tiba-tiba menjadi pucat lagi, ini sepertinya tidak berhasil, karena latihan mantra ada di dalam tubuh, itu adalah dunia yang terpisah dari teknik air tearing, dan bagaimana mana dalam tubuh bekerja tidak dapat dilihat di semua. Sial, template semacam ini sepertinya hanya cocok untuk teknik air tearing, bukan mantra. Apakah saya benar-benar harus berlatih mantra dengan jujur? Tang Zichen merasa bahwa dia tidak mampu menghabiskan waktu itu dan terbiasa mengambil jalan pintas. Lupakan saja, apa gunanya berlatih mantra begitu banyak, lebih baik aku kembali ke Departemen Pilar Abadi dan menilai diriku sebagai tutor. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di depan. Banyak anak laki-laki di sekitar Tang Zichen berlari ke depan. Tang Zichen dengan sibuk berkata, hei, sobat, apa yang terjadi di depan? Haha, lihatlah kegembiraannya, jenius terkuat dari kelas mantra Heavenly Luo kita mengakui cintanya pada keindahan nomor 1 dari kelas mantra River Luo. Tidak tertarik, Tang Zichen bahkan tidak tertarik menonton acara yang begitu lucu. Hei, teman sekelas, kamu tidak mungkin benar, kecantikan nomor 1 dari kelas mantra River Luo adalah salah satu dari 2 wanita cantik terhebat di Departemen Mantra kami. Kamu tidak akan tahu siapa 2 wanita cantik terhebat di Departemen Mantra itu. Baik. Maaf, benar-benar tidak tertarik. Sial, aku harus mengatakannya kalau begitu. Yang pertama dari 2 keindahan besar kita dari Departemen Mantra adalah Hua Mingxin, yang kedua adalah Tang Huan. Saat ini, jenius pertama dari kelas mantra Tian Luo, sedang mengaku kepada Tang Huan. Alis Tang Zichen berkerut. Tang Huan. Benar. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri, mengapa ada Tang Huan di sini juga? Tang Zichen bertanya, dari mana datangnya Tang Huan ini? Lagi pula aku tidak tahu, yang aku tahu dia cantik dan kudengar dia memiliki latar belakang yang misterius. Siapa nama pria yang mengejarnya? Nong Yao adalah dewa akhir yang kuat, peringkat kelima dalam kekuatan tempur di antara semua dewa akhir di Departemen Mantra kami. Kelima sangat kuat. Sial, bukankah kamu berbicara omong kosong? Seluruh Departemen Mantra, ratusan ribu orang, di antara ratusan ribu orang ini, ada juga 50 hingga 60 ribu dewa atas tahap akhir. 50 hingga 60 ribu mantra dewa akhir-akhir master, peringkat kelima, apakah menurut Anda itu kuat? Sepertinya agak mengesankan.
Aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu, aku akan berkeliling. Aku akan memeriksanya juga, kata Don Zichen. Pria itu merenggut sejenak, baru saja mengatakan dia tidak tertarik, dan sekarang. Saat ini, beberapa ribu meter di depan Tang Zichen ada banyak penonton, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Departemen mantra berbeda dengan Departemen Air Tearing. Departemen Air Tearing adalah semua gua dan tidak ada bangunan, sedangkan Departemen mantra tidak semuanya bangunan seperti Departemen Sandan, tetapi serupa, dan biasanya memiliki kelas. Tepat di depan itu, seorang pria berbaju zirah tampan, memegang karangan bunga besar berwarna-warni, seperti pelangi di tangannya, sedang berlutut setengah berjongkok di langit. Tidak jauh di depannya, seorang wanita berdiri tertekan di udara. Wanita ini akan kembali ke tempatnya sendiri sepulang sekolah, akibatnya dia digerebek. Tiba-tiba, langit meledak dengan pelangi yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api, dan juga membentuk beberapa kata Tang Huan, aku mencintaimu. Itu karena keributan itu sangat keras sehingga banyak orang yang melihatnya dan datang untuk menonton. Orang yang memegang bunga itu adalah si jenius yang mengejarnya, Nong Yao. Tentang ketenaran Nong Yao, Tang Huan juga pernah mendengarnya, namun, Tang Huan saat ini hanyalah dewa bumi, jadi dia tidak berpikir untuk berinteraksi dengannya. Tentu saja itu bukan hal yang utama masalahnya adalah Tang Huan selalu tahu bahwa dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah, dia bukan salah satu dari gadis kecil itu lagi. Tang Huan, aku mencintaimu, jadilah pacarku. Nong Yao itu berteriak keras, suaranya mengguncang seluruh departemen mantra. Orang ini sepertinya tidak takut mendengar seluruh departemen mantra, sepertinya dia bertekad untuk mengejar Tang Huan. Tang Huan mengamati lingkaran penonton, sedikit malu. Tang Huan hanya ingin segera pergi, jadi dia berkata, maaf, senior. Tang Huan, aku tidak ingin menjadi seniormu, aku hanya ingin menjadi laki-lakimu, berjanjilah padaku, oke? Aku berani membiarkan seluruh departemen mantra mendengar, itu artinya aku bermain nyata denganmu, jadilah wanitaku, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Nong Yao sangat tegas dan nadanya sedikit nada penolakan, yang menunjukkan bahwa Nong Yao biasanya tinggi dan terkendali. Tang Huan berkata, maaf, aku tidak menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Tang Huan dengan cepat terbang menjauh. Wow, orang-orang di tempat kejadian kagum, tidak tahu apakah itu karena Tang Huan berani menolak Nong Yao atau karena Immortal atas peringkat kelima tidak bisa benar-benar mengejar satu Earth Immortal. Namun, saat ini, Nong Yao ditolak, dia dalam suasana hati yang sangat buruk, dia berada di peringkat kelima akhir dewa atas. Berapa banyak wanita yang biasanya ingin jatuh kembali padanya, dia mengalami kesulitan memasang sebesar itu memperebutkan seorang wanita, tapi dia malah ditolak, ini sepertinya cukup memalukan. Nong Yao segera mengejarnya, berteriak di mulutnya. Tang Huan, percayalah padaku, aku tulus. Namun, Tang Huan dengan cepat terbang ke arah asramanya. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Tang Zichen menatap dengan heran, sial, ini benar-benar Huan-Huanku. Tang Zichen tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar Tang Huan, dia mengira itu adalah orang dengan nama yang sama. Tang Zichen segera menindaklanjuti, dan tentu saja kerumunan penonton di tempat kejadian juga mengikuti. Tang Huan dengan cepat kembali ke asramanya. Tang Huan memandangi kelompok pemakan melon yang mengikuti di belakangnya, agak tak berdaya. Tang Huan memasuki asramanya dengan keras, dan menutupnya dengan rapat. Begitu Tang Huan memasuki asramanya, sebuah suara datang dari asramanya, pria yang mengejarmu itu, benarkah kamu tidak ingin memikirkannya? Ibu, apa yang kamu bicarakan? Tang Huan melihat ke seseorang di asramanya, itu adalah ibunya dari kehidupan sebelumnya. Orang itu barusan
Namanya Nong Yao, dia adalah seorang jenius yang cukup terkenal dari Akademi Abadi. Akademi Abadi adalah tempat dengan orang paling jenius di 3 alam, dan semua orang kuat masa depan lahir dari sini. Saat ini, semuanya bisa terkenal di sini, dan ketika dia meninggalkan Akademi Keabadian di masa depan, diharapkan prestasinya tidak akan terlalu kecil. Ibu, aku marah jika kamu terus seperti ini. Aku hanya mengatakan aku tidak bermaksud mengganggumu. Ibu, aku dan Tang Zichen, kami sudah menikah, jadi aku tidak akan memiliki pria lain selain dia dalam hidupku. Ibu Tang Huan berkata, Tang Zichen milikmu itu, aku agak menyadarinya. Dia berasal dari dunia fana, titik awalnya terlalu rendah, mungkin, menjadi abadi sudah merupakan pencapaian terbesarnya, aku takut agak sulit untuk naik lebih tinggi. Tidak mungkin aku, kakak Tang, tidak pernah mengecewakan kita sebelumnya. Pada saat ini, ada lagi teriakan dari luar dari Nong Yao, Huan, aku mohon, jadilah pacarku aku. Nong Yao, tidak pernah mengejar gadis seperti ini seumur hidupku, jadi kamu harus bisa melihatku kejujuran. Tang Huandao, ibu, aku akan mengabaikannya. Jika dia berani memaksa masuk ke asramaku, tolong bantu aku membersihkannya. Bagus. Ibu Tang Huan menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, di luar Tang Zichen muncul bersama kerumunan. Nong Yao sedang berlutut di luar pintu asrama Tang Huan, masih memegang bunga berwarna-warni di tangannya. Tang Huan, jika kamu tidak setuju denganku, aku akan selalu berlutut di sini, kata Nong Yao sambil menggigit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan, tidak perlu membuang waktu. Yang berbicara adalah Tang Zichen. Siapa yang berani mengatakan itu pada Nong Yao? Semua orang terkejut ketika mendengarnya dan panik melihat ke tempat asal suara itu. Pada saat ini, di dalam asrama, Tang Huan hendak menutup telinganya ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, dan Tang Huan bergegas menuju jendela. Ibu Tang Huan sibuk bertanya, siapa yang berani berbicara dengan Nong Yao seperti itu? Kegembiraan, kau tahu. Tang Huan tidak terburu-buru menjawab ibunya, tetapi bergegas ke jendela dan segera membukanya. Ketika dia melihat sosok tertentu di luar, Tang Huan berteriak kegirangan, itu benar-benar dia. Ibu Tang Huan juga datang, dan melihat putrinya begitu bersemangat, dia tidak bisa tidak melihat orang itu juga. Di luar, Nong Yao sedang terbakar, tapi dia menyuruhnya untuk tidak membuang waktu, dia bercinta. Nong Yao berteriak, siapa yang baru saja mengatakan itu? Apakah dia tidak ingin hidup? Tang Zichen melangkah keluar dari kerumunan dan berkata pelan, aku bilang begitu. Kau benar-benar tidak ingin hidup. Tang Zichen berkata, seharusnya aku mengatakan itu, kamu berani mengejar wanitaku, kamu tidak ingin hidup. Bung, mungkin belum terlambat untuk meminta maaf kepadaku dan mengatakan itu adalah kesalahpahaman di depan semua orang. Wajah Nong Yao dingin, masih ada seseorang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Nong Yao tentu tidak menyangka Tang Zichen bisa mengalahkannya, lagi pula Departemen Mantra. Di antara dewa tertinggi akhir, dia berada di peringkat kelima, yang salah satu dari 4 teratas, dia tidak tahu, bahkan 50 teratas, dia tahu mereka semua, dan Tang Zichen, jelas bukan salah satu dari 50 teratas. Nong Yao menggertakkan giginya dan berkata, teman ini, hari ini adalah hari yang baik bagiku untuk mengejar Tang Huan, mungkin belum terlambat bagimu untuk keluar dari sini sekarang. Tang Zichen berkata, tidak tahu apakah kamu hidup atau mati. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bergegas. Nong Yao itu juga segera melawan, mantra di tubuhnya diluncurkan. Nong Yao sedang mempelajari mantra Heavenly Luo. Segel Kaisar Luo Surgawi. Nong Yao mungkin terlalu panas dan ketika dia melakukannya itu adalah mantra terkuat.
Segel Kaisar Luo Surgawi, seluruh sistem mantra, selain di atas Dewa Surgawi, tidak lebih dari 5 orang yang mempraktikannya, dan Nong Yao adalah salah satu dari 5 orang yang mempraktikkan segel Kaisar Luo Surgawi. Berdengung. Di semua sisi Tang Zichen, satu garis emas tampak sangat kuat. Di tempat tinggal Tang Huan sangat khawatir. Ibu Tang Huan berkata, Nong Yao ini layak menjadi jenius, segel Kaisar Luo Surgawi ini kinerja sangat baik. Tang Huan berkata, saya percaya pada kakak saya Tang. Apa maksudmu, dia Tang Zichen? Ya, tidak mungkin, mengapa dia datang ke sini? Ibu Tang Huan menilai Tang Zichen, meskipun dia pernah berinteraksi dengan Tang Zichen sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seperti apa tampangnya. Tang Zichen melihat garis emas itu, dan tiba-tiba, garis emas itu berkontraksi dengan keras. Tang Zichen sama sekali tidak melihatnya, dia adalah seorang ahli dalam air tearing system. Dia bisa mematahkan mantra Skytir yang tampaknya indah ini dengan satu gerakan dengan santai merapalkan mantra air tir, seperti pedang Dewa Matahari dan Bulan, karena pedang Dewa Matahari dan Bulan adalah kombinasi mantra ditambah seni pedang. Tepat ketika semua orang khawatir Tang Zichen akan dimusnahkan menjadi bubuk, Tang Zichen bergerak. Tang Zichen langsung meluncurkan pedangnya. Wow! Tang Zichen menutup bilahnya seolah-olah sambaran petir telah menembus dan langit semuanya tampak terhalang di bawah bilah seperti kilat itu. Setelah pisau selesai, Tang Zichen mengayunkan pedangnya ke sarungnya. Pada saat yang sama, segel Kaisar Luo Surgawi Nong Yao melayang seperti bunga dandelion. Pada saat yang sama, semua orang juga melihat bahwa pakaian di tubuh Nong Yao dipotong pergi dengan satu tebasan. Dan ketika angin bertiup, pakaian di tubuhnya berserakan seperti ular yang berganti kulit, hanya tersisa sepasang celana di tubuhnya, dan tubuh Nong Yao tidak melihat bekas darah. Ini menunjukkan bahwa Tang Zichen menghancurkan segel Kaisar Langit Luo dengan satu tebasan. Pada saat yang sama, dia juga dengan sempurna mengendalikan kekuatan dan teknik pisau. Pakaian di kulitnya terpotong tanpa meninggalkan bekas darah. Beginilah teknik pisau harus menjadi. Seluruh hadirin terdiam. Meskipun orang-orang di sini mempelajari mantra, mereka masih bisa melihat kesempurnaan pisau Tang Zichen. Di kamar Tang Zichen, Ibu Tang Huan berkata dengan kaget, ilmu pedang yang bagus. Tang Huan, bagaimanapun, sedang tidak mood untuk mengagumi ilmu pedangnya dan segera bergegas keluar, berteriak kegirangan, suami. Tang Zichen menoleh untuk melihat Tang Huan menerkamnya dan sedikit tersenyum. Huan, suami. Di hadapan semua orang, Tang Huan melompat ke pelukan Tang Zichen. Semua orang bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tang Zichen dan Tang Huan saling berpelukan, tidak jauh di depan Nong Yao. Pada saat Nong Yao melihat keduanya berpelukan, dia tidak tahu bagaimana rasanya di dalam. Belum lagi, dia benar-benar kalah. Tahap akhir upper immortal yang sama kalah telak. Huan, kupikir itu seseorang dengan nama yang sama, tapi itu benar-benar kamu, haha. Suamiku, aku merindukanmu. Saya juga. Pada saat itu, Nong Yao menggigil dan bertanya, siapa sebenarnya yang mulia? Mengapa Anda menggunakan pisau? Baru pada saat itulah Tang Zichen menoleh untuk melihat Nong Yao dan mendengus, Anda mengatakannya lagi yang mulia, saya percaya saya akan memotong Anda mengalahkan orang, jika Anda tidak memanggil kakek Anda dengan cepat Anda masih menelepon saya. Yang mulia, kamu. Nong Yao marah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tang Zichen berkata, Nong Yao, dengarkan baik-baik, saya dari Departemen Air Tearing. Tang Huan sudah menjadi istri saya, jika Anda berani melecehkan istri saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Wajah Nong Yao sangat jelek, apa yang ingin dia katakan dan tidak katakan, singkatnya, hari ini memalukan. Kupikir Tang Huan dapat dengan mudah menjatuhkannya, tetapi seorang ahli dari Departemen Air Tearing muncul. Gulung.
teriak Tang Zichen pada Nong Yao yang kebingungan. Kamu, Nong Yao dimarahi dan sangat marah sehingga dia harus muntah darah, jadi dia hanya bisa menyapa dan berguling di hadapan orang banyak. Pada saat ini di tengah kerumunan, Hua Mingxin memandang Tang Zichen dan berkata dalam hati dengan kaget, "Ya Tuhan, dia bahkan bisa melakukan teknik air tearing. Bukankah dia berlatih Immortal Peel?" Hua Mingxin benar-benar terpana, meskipun sebelumnya, dia pernah mendengar Yun Duo mengatakan bahwa Tang Zichen ingin pergi ke Departemen Air Tearing, dan berpikir, dia hanya untuk mendapatkan beberapa wawasan, tidak pernah berpikir bahwa teknik air tearingnya begitu kuat hingga itu keterlaluan. Tang Zichen memandangi kerumunan penonton dan berteriak, "Semuanya tidak ada lagi kegembiraan untuk dilihat, ayo bubar." Para penonton hanya secara bertahap bubar pada saat ini. "Suamiku, ini asramaku, ikuti aku ke asrama." Bagus. Tang Zichen juga bersemangat, dia telah menahannya selama lebih dari 1 juta tahun. Hanya saja, setelah Tang Zichen memasuki asrama Tang Huan, dia menemukan bahwa ada seorang wanita di dalamnya. Tang Zichen terkejut, wanita ini terlihat cukup kuat. "Halo Tang Zichen, akhirnya kita bertemu. Kamu." Tang Zichen belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tang Huan tersenyum, "Suamiku, dia ibuku dari kehidupanku sebelumnya." "Ya, ini bibi." Tang Zichen terkejut, ketika dia masih di alam spiritual dan di alam spiritual sekte awan terbang, Tang Zichen memanggil bibinya. Ibu Tang Huan menghela nafas, "Bibi, hehe, ya, saya seorang bibi, akhirnya saya mendengar Anda memanggil saya bibi di depan saya. Sungguh pedih untuk sedikitnya. Saat itu, ketika Anda memanggil saya bibi, Anda sangat lemah, tapi sekarang, dia akan mengejarku." Tang Zichen membungkuk, senior memberi hormat kepada bibi. "Sama-sama, duduklah." "Terima kasih, bibi." Tang Zichen, melihatmu di sini hari ini, bibi benar-benar sangat terkejut, tidak dapat dipercaya, bagaimana kamu bisa muncul di sini, dan juga kamu telah menjadi immortal atas tahap akhir, tingkat pertumbuhanmu tidak dapat dipercaya. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Kata-kata bibi terlalu penting." Pada saat itu, Ibu Tang Huan segera membuat sistem penahanan. "Tante, kok tiba-tiba bikin ban?" "Tang Zichen, saat kamu masih berada di alam roh sebelumnya, kudengar kamu mengatakan bahwa kamu mengenal 9 iblis Tao, benar?" Tang Zichen tidak bisa tidak waspada, Raja Iblis 9 Dao telah lama tidak berhubungan, dan sekarang dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati, lebih baik berhati-hati. Tang Zichen berkata, "Mengapa bibi tiba-tiba mengatakan ini?" "Tang Zichen, saya sudah membuat larangan, tidak apa-apa, kamu bisa bicara dengan bibi. Ini akademi abadi, semuanya di bawah kendali dekan, kan?" Ibu Tang Huan tersenyum, "Dekan adalah ayahku, aku telah membuat larangan, ayahku tidak akan memeriksaku apapun yang terjadi." "Dekan adalah ayahmu?" "Ya. Han, aku tidak mengira kamu memiliki latar belakang yang cukup besar, kupikir kamu adalah seseorang dengan sedikit latar belakang sebelumnya." "Aku mendengar Tang Huan mengatakan bahwa dia hanya mengikutimu di kehidupan sebelumnya ketika dia masih kecil." "Jangan bicarakan masalah ini." Tang Huan berkata, "Suamiku, tidak apa-apa, kamu bisa mempercayai ibuku." Ya, aku tahu Raja Iblis 9 Dao, sebenarnya aku baru saja akan menanyakannya padamu." Ibu Tang Huan berkata, "Tang Zichen, ketika kamu pergi keluar di masa depan, jangan pernah mengucapkan kata-kata Raja Iblis 9 Dao. Saya mendengar bahwa Raja Iblis 9 Dao memiliki metode rahasia yang dalam, ada banyak orang yang ingin menanyakan keberadaannya." Tang Zichen berkata dalam hati, tampaknya Ibu Tang Huan juga tidak tahu banyak tentang Raja Iblis 9 Daois. "Apakah kamu tahu metode rahasia apa yang disembunyikan Raja Iblis 9 Dao?" Ini semacam tata gata, dan banyak orang kuat di alam surgawi mencari 9 iblis, jadi jika kamu bertanya kepadaku di mana 9 iblis berada, aku tidak tahu.
Ibu Tang Huan mengukur situasi sejenak dan bertanya, Tang Zichen, sejujurnya apakah kultivasimu begitu cepat ada hubungannya dengan Raja Iblis Sembilan Dao? Apakah saya berlatih dengan cepat? Saya berusia lebih dari 4 juta tahun sekarang, saya hanya berada di tahap akhir dari immortal atas, jadi sepertinya tidak luar biasa, bukan? Ibu Tang Huan melirik Tang Zichen, tentu saja, berusia lebih dari 4 juta tahun. Bagaimana mungkin, yang lain tidak tahu, tapi aku tahu, kamu datang ke dunia abadi bersama Tang Huan, kenapa kamu jauh lebih tua darinya? Tang Huan juga bertanya-tanya, ya umurku baru 1 juta tahun, kenapa umurmu lebih dari 4 juta tahun? Hahaha tante, sejujurnya aku punya cara rahasia yang bisa mengubah usiaku sendiri, tapi tentu saja modifikasi itu yang dilihat orang lain, sementara aku sendiri belum menua sama sekali. Jadi, kamu berusia lebih dari 1 juta tahun dan kamu telah menjadi immortal atas tahap akhir, Tang Zichen, kamu pasti terkait dengan metode meludah pada Raja Iblis Sembilan Dao. Tang Zichen, melihat ini, tidak ada yang perlu diperdebatkan, jadi dia hanya bisa berkata, jika saya mengatakan ya, apa yang akan terjadi pada bibi? Ibu Tang Huan berkata, jangan khawatir, meskipun banyak pembangkit tenaga alam surgawi mencari Tathagata ini, saya tidak memilikinya, tetapi Tang Zichen, saya harus mengingatkan Anda begitu orang mengetahui bahwa Anda memiliki 9 Tathagata iblis pada Anda, belum lagi saya, ditambah ayah saya tidak akan bisa membuat Anda tetap aman, selain itu, ayah saya pasti tidak akan bisa membuat Anda tetap aman, sebaiknya Anda berhenti menggunakannya mulai sekarang. Lebih aman untuk jujur dan naik selangkah demi selangkah. Tang Zichen berkata, terima kasih bibi telah mengingatkan saya, jangan khawatir, saya akan melakukannya, bahkan jika saya tidak peduli dengan hidup saya sendiri, saya masih harus memikirkan Huan-Huan dan yang lainnya, juga, sejujurnya, metode meludah mesin abadi tidak sekuat rumor, dan bahkan jika saya terus menggunakannya di masa depan itu mungkin tidak akan terlalu efektif. Mengapa kamu mengatakannya? Saya sudah menggunakannya sendiri, itu sebabnya saya tahu betul bahwa semakin saya ketinggalan, semakin besar permintaan pil abadi menjadi semakin sulit untuk dipenuhi, dan tidak seperti di awal ketika saya bisa menyerapnya, pil dan ramuan abadi apapun untuk meningkatkan nasib abadi saya. Tentu saja, saya tidak dapat mengesampingkan Raja Iblis Sembilan Dao memiliki keraguan tentang saya. Itu juga baik, aku akan memberitahumu, Tuhan tidak memberi orang satu langkah pun untuk mencapai surga, dan pada akhirnya kamu harus mengandalkan usahamu sendiri. Baiklah kalau begitu, aku akan meninggalkan kalian sendirian saya yakin Anda memiliki banyak hal untuk dikatakan dan dilakukan sejak Anda berpisah begitu lama. Ibu Tang Huan memberi mereka berdua pandangan yang ambigu. Tang Huan tersipu, dan dengan marah, ibu, apa yang kamu bicarakan? Tang Zichen, di sisi lain, melengkungkan tangannya, terima kasih, bibi karena memenuhi keinginanmu. Setelah ibu Tang Huan pergi, sedikit tentang Tang Zichen dan Tang Huan tidak terucapkan. Apakah semua orang baik-baik saja sekarang? Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, kecuali mereka semua masih di Feyama atas. Sayang sekali aku tidak bisa membawa mereka ke Akademi Keabadian. Tidak harus ke Akademi Keabadian, aku akan membuka toko pelatihan sekarang, begitu aku mendapatkan koin abadi aku akan kembali ke mereka, aku ingin mereka menjadi kuat di atas rekan atas. Kamu tidak akan mengajari mereka yang kamu bicarakan, kan? Tang Huan sibuk bertanya. Tentu saja, sayang sekali kamu pergi terlalu dini, atau aku akan meneruskannya kepadamu, tapi kamu sudah cukup baik, dan sekarang kamu semua adalah dewa bumi. Tang Huan bertanya, apakah ada di antara mereka yang mencapai Earth Immortal? Tang Zichen tersenyum, 1 juta tahun yang lalu, Mu Qianji telah menjadi dewa fana, dan sisanya paling buruk, semuanya adalah dewa manusia pertengahan. 1 juta tahun yang lalu aku masih manusia abadi.
Bagaimana kamu bisa menjadi Earth Immortal begitu cepat? Tanya Tang Zichen. Itu semua berkat upaya ibuku untuk membantuku, dan sumber daya pil abadi yang tak ada habisnya. Seperti yang kau tahu, kakekku di kehidupanku sebelumnya adalah Presiden Akademi Abadi, dan meskipun dia tidak menyukaiku, saya tidak pelit dengan saya. Jadi saya telah makan setidaknya beberapa juta pil abadi dalam jutaan tahun terakhir. Aku pergi, begitu banyak. Ya, dan kemudian ibuku pergi sejauh mengeluarkan mana sendiri untuk membantuku menyerapnya, jadi itu sebabnya aku di sini hari ini. Sayangnya, aku masih hanya menjadi dewa bumi. Jika itu kamu, aku takut kamu akan menjadi Dao Immortal, sama seperti ibuku. Ibumu adalah Dao Immortal. Ya, almarhum Dao Immortal. Ngomong-ngomong, di mana mantan ayahmu? Dari apa yang ibu saya katakan, meninggal ayah saya di kehidupan sebelumnya, bukanlah pria besar, hanya pria kecil tanpa status atau latar belakang keluarga, dan ibu saya adalah putri dari dekan Akademi Abadi, jadi mereka tidak ditakdirkan untuk diberkati. Aku mengerti, tidak heran kamu mengatakan bahwa kakekmu tidak menyukaimu. Tapi saya pikir tidak apa-apa, kakek secara bertahap menerima saya, daripada awalnya. Jadi aku juga lega. Tang Huan berkata dengan ragu-ragu, tapi saya sedikit khawatir, kakek saya adalah orang yang sangat kuat, dan penerimaannya secara bertahap terhadap saya sekarang bukanlah hal yang baik. Bagaimana itu bukan hal yang baik? Saat itu, kakekku akan menghentikan ibuku dan ayahku. Jadi bagaimana kamu tahu dia tidak akan menghentikanmu dan aku? Tang Zichen tersenyum, tampaknya masuk akal. Tang Zichen juga tidak memiliki latar belakang keluarga sekarang. Jangan khawatir tentang itu dulu, aku, Tang Zichen, sama sekali tidak sebanding dengan mantan ayahmu. Aku akan pergi ke Departemen Pil Abadi dan menilai apakah aku bisa menjadi tutor pil abadi. Tang Huan berkata, saya rasa saya tidak harus pergi sebagai mentor. Mengapa? Zichen, kamu tidak tahu bahwa kamu harus menandatangani kontrak untuk menjadi mentor, mulai dari 10 juta tahun, dan mentor itu tidak dibayar dengan baik, jadi kamu sebaiknya melanjutkan dan menjalankan kursus pelatihanmu. Selain itu, saya dapat mengungkapkan sepotong informasi kepada Anda. Informasi apa? Kakek saya tidak menentang pelatihan dan pendampingan yang lazim di akademi saat ini, tetapi dia adalah pengagumnya yang hebat. Dia pikir itu akan membuat akademi abadi lebih baik, dan kakek saya juga tertarik pada mereka yang melakukannya. Hebat dengan kursus pelatihan. Su Chen, saya lebih suka Anda melakukan kursus pelatihan, menjadi mentor sudah mundur, apalagi, saya juga bisa berspekulasi bahwa di masa depan Akademi Abadi mungkin akan direformasi oleh kursus pelatihan, kelas mentoring, mentor mungkin tidak ada lagi. Karena hal-hal yang dipelajari dalam kursus pelatihan jauh lebih banyak daripada yang Anda pelajari di kelas. Benarkah? Menurutmu, aku masih akan dinilai sebagai tutor dan mengambil jalan mundur? Ya, kakek saya menghargai kursus yang menghasilkan banyak uang, menurutnya itu adalah tanda kekuatan. Bagus, kalau begitu aku tidak akan menjadi tutor abadi apapun, aku hanya akan berkonsentrasi pada kursus pelatihanku, hahaha. Ngomong-ngomong, Huan, apakah kamu tahu siapa yang pertama kali melakukan kursus pelatihan? Saya tidak tahu, tetapi saya mendengar bahwa sepertinya seorang jenius dari Departemen Air Mata adalah yang pertama melakukannya, dan saya mendengar bahwa dia menghasilkan 5 atau 600 koin sian dalam satu hari, dan setelah itu, lebih dan lebih banyak orang yang menirunya. Tang Zichen berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, tidak mungkin ditebak inisiatif cerdas seperti ini, tentu saja aku yang pertama melakukannya, suamimu. Teriak Tang Huan, tampak terkejut. Apa? Jangan percaya padaku. Apakah ini benar-benar kamu? Tentu saja itu benar. Saya juga mendengar banyak siswa berbicara sebelumnya,
tentang orang pertama yang menemukan kursus pelatihan. Semua orang mengatakan orang itu pasti sangat pintar, bahkan saya mengaguminya, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Anda. Hahaha ya, dulu aku juga ingin membuka kursus pelatihan, bahkan membukanya sampai akhir untuk menjadi sekolah pelatihan, tapi aku agak pemalu saat itu. Takut itu akan menjadi daya tarik yang berlebihan, saya tidak cukup kuat, jadi saya pergi ke Departemen Pil Abadi, tinggal di Master Pil Abadi selama 1.000.000 tahun, dan secara tidak sengaja, saya menjadi Master Pil Abadi kelas 7. Master Pil Immortal peringkat ke-7. Oh benar, Anda baru saja mengatakan penilaian untuk menjadi tutor, saya bahkan tidak berpikir seperti ini, tetapi Anda adalah Master Immortal tingkat ke-7. Haha, sayangnya, sulit untuk maju lebih jauh, sekolah keabadian telah menemukan peluang. Suamiku, kamu cukup kuat sekarang, tidak banyak Master Abadi kelas 7 di seluruh dunia abadi bumi. Ya, kamu adalah Master Pil Abadi kelas 7, jika kamu meninggalkan Akademi Dewa di masa depan, kamu tidak akan menjadi campuran yang buruk, ada banyak kekuatan yang menginginkanmu. Kita akan membicarakan ini nanti, Huan, jangan tinggal di Departemen Mantra mulai sekarang, karena kamu bertemu denganku, ikuti aku di masa depan. Tapi, aku tidak mengenal ibuku. Tidak apa-apa. Semuanya ada di tempat yang sama, tidak apa-apa bagi saya untuk sering datang menemui Anda, tetapi jika Anda mengikuti saya, pasti ada lebih banyak manfaat. Misalnya, saya dapat membimbing Anda dalam mantra yang Anda latih, meskipun aku tidak tahu mantra apa yang kamu latih sekarang, tapi aku yakin aku bisa melampauimu jika aku mempelajarinya dengan santai. Suamiku adalah pria terbaik di dunia. Hehe, apakah dia pria terbaik? Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Mata Tang Zichen mengedipkan mata dengan ambigu. Menjijikkan. Tang Huan dengan marah. Tang Zichen sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Namun, sementara Tang Zichen dan Tang Huan saling terkait, Departemen Mantra menimbulkan badai. Nong Yao, yang menduduki peringkat kelima di tahap akhir Immortal atas, dikalahkan oleh salah satu departemen air tearing dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan satu pun kentut. Insiden ini dengan cepat menyebar di Departemen Mantra. Selain itu, Nong Yao, yang dikalahkan oleh Tang Zichen, sangat tidak bahagia di dalam dan dia melangkah lebih jauh dengan mendorong seseorang yang lebih kuat darinya untuk menantang Tang Zichen. Orang itu, yang disebut oleh, adalah almarhum Immortal atas peringkat ketiga di Departemen Mantra. Oleh ini, meskipun dia hanya berada di peringkat 2 teratas dari Nong Yao, tetapi kekuatannya pasti bisa membuat Nong Yao melonjak. Untuk mendapatkan harga dirinya kembali, Nong Yao pergi untuk menyemangati Oule. Jika Oule menang, maka dia bisa memberi Tang Zichen sedikit pujian. Jika Oule kalah, maka Nong Yao kalah dari Tang Zichen tidak akan memalukan, karena mereka yang lebih kuat darinya telah kalah. Bersambung.